ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد. Gimana kabar antum sekalian para ikhwah? Alhamdulillah, baik atau ada yang absen atau tidak? Ada beberapa ya? Iya, aura-auranya memang kayaknya ada yang absen ya. Tapi sore ini begitu cerah seperti wajah-wajah antum. Masya Allah. Iya. Iya, cerah seperti menyimpan kebahagiaan. Padahal nggak lama lagi pertengahan bulan ikhwan. Taib, di sini kita akan membahas kembali syarah al-usul ats-tsalatsah. Di masalah apa sekarang? Masalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, halaman 17 dari terjemahannya. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam. Dikatakan di sini Islam dalam maknanya yang umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadi hari kiamat. Siapa Rasul pertama? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sejak itu Islam sudah ada. Ya, sejak itu Islam sudah ada. Jadi Islam itu terbagi menjadi dua macam maksud atau makna. Yang pertama, Islam ada dua. Bukan berarti ini dua agama, tetapi dua pemahaman makna Islam di sini, yaitu versi umum atau disebut juga am, ya, atau versi khusus atau disebut dengan khas. Nah, Islam versi umum itu adalah Islam secara universal untuk seluruh syariat yang dibawa oleh para rasul sampai hari kiamat. Itu semua Islam. Kalau misalnya ditanya agama Nabi Nuh itu apa? Islam. Agamanya Nabi Ibrahim, Islam. Walaupun antum akan mendengar teman-teman dari kalangan Nasrani, mereka akan mengatakan Ibrahim itu bapak semua agama. Bapak semua agama. Iya. Dari segi apa? Nanti akan ada agama Bani Israel. Akan ada agama Nasrani. Kemudian nanti akan ada agama Islam. Tetapi agama Bani Israel yang hak adalah agama Islam sejatinya. Agama Nasrani asalnya adalah agama Islam. Sejatinya begitu. Tapi Islam dalam makna syariat secara umum. Apakah akidah Nabi Adam nih? Ini Nabi Adam paling awal deh. Akidah Nabi Adam dengan akidah Nabi Muhammad sama atau tidak? Sama. Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya sama ya. Tapi kemudian ketentuan syariatnya ada nggak perbedaan? Ada, jelas. Sekarang kalau misalnya putranya Nabi Adam yang dihikayatkan di Israiliyat namanya Kabil dan Habil. Terus ada dua juga putrinya. Ya. Itu kan dalam satu bapak satu ibu semuanya itu. Boleh nggak mereka menikah? Iya, boleh menikah. Jadi kisahnya itu Kabil punya saudara Tau'am, saudari Tau'am. Tau'am tuh satu brojolan gitu loh, apa Indonesianya? Kembar, ya. Di bahasa Sundanya apa di Sunda? Satu angkatan. Kembar, ya sama aja, ya. Iya. Kemudian Habil pun begitu. Dihikayatkan yang membunuh kan namanya Kabil ya, Qabil dihikayatkan Qabil. Qabil akan membunuh Habil nih. Nah, tapi kembarannya Kabil ini cantik. Kembarannya Habil ini ya begitu deh, ya gitu kan. Nah, akhirnya mereka memperebutkan
siapa nih yang lebih berhak untuk mendapatkan kembalannya Kabil karena cantik. Ini sejak zaman itu, kalau memang hikayat Israel tidak benar, berarti sejak zaman itu laki-laki itu suka perempuan yang cantik. Normal nggak laki-laki suka mojang cantik juga? Normal ya? Normal. Iya. Kalau antum suka laki-laki yang cantik, nah ini baru nggak normal. Nggak normal. Walaupun laki-lakinya cantik. Ya. Nauzubillah min dzalik ya itu ya. Nah, itu syariatnya berbeda. Kok bisa nikah sama saudari sekandung gitu, maksudnya saudari satu bapak satu ibu? Kalau di saat kita boleh nggak? Nggak boleh ya. Dan juga kita nggak mau juga ya. Selain itu satu darah gitu kan, kita juga tahu luar dalamnya dia gitu ya. Jadi nggak suka lah, nggak mau menikah dengannya. Jadi syariatnya berbeda. Tapi keislaman dari segi akidah sama. Ini Islam secara umum semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Islam ya Islam. Ya begitu. Kemudian dikatakan sini, hal itu sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Allah yang amat banyak, yang semuanya menunjukkan bahwa syariat-syariat terdahulu itu adalah Islam kepada Allah, dalam artian makna Islam berserah diri kepada Allah dengan segala syariatnya. Jadi Islam makna bahasanya adalah istislam. Makna bahasa Islam, istislam artinya menyerahkan diri kepada Allah. Itu Islam secara bahasa. Ya, jadi Islam secara bahasa bukan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, itu Islam. Ya, Islam versi singkatan itu berarti. Walaupun kok cocok aja, bener sih memang 5 waktu, Isya, subuh dan seterusnya. Tapi bukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nah, ini diantara bukti bahwasanya sejak zaman itu pun dikenal dengan ada istilah yaitu Islam, Muslim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami berdua, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadikanlah kami berdua sebagai apa? Orang yang Islam, yaitu menyerah diri, tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, waj'alna muslimaini, 2 orang muslim terhadap Engkau, yaitu 2 orang yang berserah diri, yang patuh kepada Engkau. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang muslimah terhadap Engkau, umat yang tunduk patuh kepada Allah, kepada Engkau. Jadi istilah Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu, karena agama mereka adalah agama Islam. Ya, begitu, agama Islam. Agama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam secara umum. Ya, nanti besok-besok ya kalau misalnya ditanya, agama para nabi apa sih? Islam semuanya. Iya, Islam semuanya. Dari Nabi Adam. Ya. Karena Islam pada asal maknanya apa? Islam, tunduk patuh, menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, enggak membelot, enggak membangkang. Taib, sedang Islam dalam makna yang khusus, nah berarti ini nih, masuk ke dalam makna khusus Islam. Islam dalam makna yang khusus yaitu setelah diutusnya Nabi siapa? Muhammad SAW. Dikhususkan bagi agama yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus. Nah ini khusus nih. Kita umat Islam, iya umat Islam. Nggak boleh ada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW atau pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang berlepas dari ajaran Nabi Muhammad. Harus ikut Nabi Muhammad SAW. Iya. Contohnya siapa yang pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa kan pengikutnya siapa di antara contohnya di zaman Nabi dulu? Siti Khadijah itu di kalangan Arab, enggak. Beliau ikut agama Hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada ketika itu di tanah Arab. Bukan Khadijah yang maksud, tapi yang pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ayo, silakan. Dekat-dekat sama Siti Khadijah. Salah satu keluarga jauhnya Siti Khadijah. Kata depannya W. Waraqah bin Naufal. Pernah dengar gak Waraqah bin Naufal? Hah? Belum. Naufalnya sering ya? Kalau Naufal banyak.
Dulu artis Sunda juga ada namanya Novel. Kalau itu novel itu udah biasa tuh. Tapi Waraqah bin Nawfal baru dengar. Mau diceritain nggak? Boleh? Nggak mau. Ya, di sini Waraqah bin Nawfal itu adalah ibnu ammi Rasul, ibnu ammi Khadijah, yaitu anak pamannya Khadijah, sepupunya, mungkin keluarga agak jauh ya. Nah, Waraqah bin Nawfal ini pengikut agama Nasrani, agamanya Nabi Isa alaihissalam, tapi yang masih suci murni. Dan ketika melihat tanda-tanda kenabian itu ada pada Nabi SAW, dia beriman kepada Nabi. Maka Waraqah bin Nawfal ini termasuk orang Muslim yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kan itu ceritanya apa? Nggak jadi, anak nggak jadi cerita. Kapan-kapan aja cerita tentang ini. Soalnya panjang, ini makin dekat sama waktu maghrib, jadi kita singkat aja supaya kita bisa agak banyak dapat materinya. Nah, di sini Waraqah bin Nawfal itu tadi mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam yang juga Islam versi murninya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Emang sepeninggal Nabi Isa, maksudnya sepeninggal sini bukan Nabi Isa meninggal wafat, bukan. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Jadi sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Ya, benar gak? Betul, iya benar, belum wafat. Ya, tapi Nabi Isa alaihissalam ada di tempat yang Allah Taala lebih tahu di mana, kita nggak tahu. Ya, nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman ini untuk menumpas babi, menumpas salib, dan menyeru orang-orang kepada Islam versi Nabi Muhammad SAW, karena semua orang Nasrani itu wajib untuk mengikuti Nabi terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, sampai Waraqah bin Nawfal ketika melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, maka Waraqah pun memeluk agama Islam, dalam artian beliau aslinya Islam, tapi Islam mengikuti ajaran Nabi Isa AS. Tidaklah seseorang yang mendengar tentangku, tentang Nabi Muhammad SAW, baik dari Yahudi, Nasara atau siapapun, ya, dan kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, masuk ke Islam secara khusus ini, melainkan dia akan masuk neraka Jahannam selama-lamanya karena kafir. Walaupun dia tadinya pengikut setia ajaran Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau enggak mau ikut dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dihukumi Muslim lagi, melainkan kafir. Karena agama yang versi umum ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam, agama Nabi Isa, Nasrani, peraturan-peraturannya banyak yang telah dihapus oleh agama Islam yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi karena agama Islam ini agama Islam secara khusus, maka orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang khusus. Iya, orang-orang khusus. Betul, ya. Dari banyak sisi, ya. Dari sisi keutamaannya iya. Dari sisi kuantitinya juga iya. Kuantiti itu apa, ikhwan? Jumlah, banyaknya. Iya. Banyak orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad ini banyak. Kemudian dari segi pahalanya juga, iya. Dan dari segi tanda-tandanya, ciri khasnya di akhirat nanti kelihatan beda. Ya. Yaitu apa? Kaumnya atau umatnya Nabi Muhammad SAW ini akan dibangkitkan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu yaitu di bagian wajahnya dan tangan dan juga kakinya itu terdapat berkas sinar putih. Semua dari umat Nabi Muhammad SAW min atharil wudu, karena efek dari apa? Wudu. Pernah dengar gak hadis ini, ikhwan? Semua dari umat Nabi Muhammad yang ahli salat, ahli wudu. Pernah dengar gak ini? Itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, nanti kelihatan, oh ini umatnya Muhammad SAW. Tapi bagi yang rajin salat, karena otomatis rajin salat berarti rajin wudu kan ya? Iya. Nah, kekhususan ini tidak ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur. Ini salah satu specialty yang tidak ada pada umat lain. Dan juga kata Nabi SAW, umirtu an asjuda lillah bisab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk kama qala Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Allah dengan 7 anggota tulang.
7 tulang. Sujud 7 tulang mana tuh ya kawan? Wajah ya. Ini 2, 3. Kemudian apa? Lutut. Udah 5 tuh. Lututnya kan 2 ya. Kalau lutut 1 ya nggak tahu. Ini lututnya 2. Udah 5 nih. Kemudian terakhir apa? Telapak kaki. Oke. Dan itu sujud dengan 7 itu. Dalam riwayat lain, neraka tidak menjilat bagian yang bekas sujud. Iya. Neraka tidak membakar. Kalaupun ini orang masuk neraka ya. Dan semoga Allah lindungi Anda dan juga antum dan juga para akhwat dari api neraka. Itu tidak menjilati bagian itu. Karena efek dari keikhlasan sujudnya orang ini. Masya Allah. Ya. Berarti kan kita kalau sujud kan 7 anggota tulang tubuh ini ya. Okay. Pertanyaannya, para dengar gak? Ini kan apa? Peci ya. Peci itu nggak boleh nutupin kening kalau sujud. Ntar dikhawatirkan nggak sah sujudnya. Taib, itu sahih atau tidak? Pernah dengarkan itu? Yang benar atau enggak? Yang benar atau enggak? Ayo sok. Ana pengen pendapat antum. Salah nggak apa-apa, bagus, malah ana salahin nanti. Ayo. Udah agak lama ana gak nyalahin orang. Sok silakan. Benar nggak menurut antum? Atau selama ini siapa yang meyakini hal tersebut? Tafadhol, nggak apa-apa. Atau rata-rata pernah dengar kan udah ya? Nah, sekarang kita solving nih supaya clear. Apa iya bahwasanya sujud ketika kita peci, songkok dan semisalnya ketutup bagian keningnya, maka sujud itu tidak sah atau berkurang karena Rasulullah SAW diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Ini kan sama dengan apa namanya? Menghalangi, ya kan? Iya. Dulu sebelum belajar ya berkeyakinan begitu. Sekarang setelah belajar makin yakin lagi atau gimana? Agak ragu. Nah, sekarang coba lihat. Nih, Anda pakai kaos kaki. Anda sholat pakai kaos kaki sah atau tidak? Sah. Kan membungkus tulang kaki dan seterusnya kan. Nah, kemudian di zaman Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum biasa sholat pakai sendal. Dan boleh sholat pakai sepatu, boleh. Iya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya karena kita lantainya udah fix ya, udah bagus, udah ada karpet. Kalau pakai sepatu atau sendal itu sama aja nantang DKM namanya. Ya. Nah, tapi sah nggak? Sah aja, sah. Iya. Oke. Gimana menurut antum? Bukankah dengkul ini kalau kita sujud selalu tertutup? Iyalah, ya enggak? Sah nggak? Sah. Salat pakai sarung tangan karena dingin atau apa, boleh nggak? Boleh. Sah sujudnya? Sah sujudnya. Maka kenapa hanya peci doang yang disalahkan? Paham di sini, kawan? Iya. Udah gitu juga dalam hadisnya aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Sujudnya 7 tulang dibungkus kulit nggak? Apa dibuka dulu kemudian tulangnya? Nah, jadi ini bukan berarti harus kebuka gitu, harus enggak. Maka sah. Gitu ya. Ayo sok atuh tanya, takon. Ayo, ada apa? Rambut. Ya itu kayak gitu, baik ini baik rambut. Iya, baik rambut sendiri atau rambut yang di samping sampai ke sini. Ya kalau bisa disingkap alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keabsahan sujud. Iya, begitu ya, seperti rambut antum nih ya, karena agak panjang dikit, berponi dikit gitu. Iya, srek gitu, ada rambut sedikit, ya boleh disingkap lebih baik gitu loh. Tapi kalau nggak kayak gitu blek gitu, ya udah nggak berpengaruh pada keabsahan atau kesahihan sujud, begitu. Ya. Karena ini natural, bukan sesuatu yang dibuat ya, dan songkok ini dan nggak masalah, kecuali yang dilakukan orang-orang Syiah. Mereka punya namanya turbah.
Turbah itu buletan dari tanah liat. Dibuat sekitar tingginya 1 cm atau 2 cm. Itu untuk tempat sujud mereka. Nah, ini baru tidak sah sujudnya. Karena penghalang ini pertama disengaja. Ya. Kedua, juga itu benar-benar menghalangi antara kulit dengan atau antara anggota tubuh dan ini benar-benar menghalangi gitu loh. Itu bukan sesuatu yang seperti kaos kaki. Kalau sendal itu udah ada syariatnya, ada boleh, sepatu boleh, ya. Dan juga kalau hal-hal yang seperti peci dan seterusnya itu nggak masalah. Tapi kok mereka memang sengaja membuat yang agak tinggian, ditaruh di tempat sujud, plak, nanti kau sujud di situ. Lihat aja orang Syiah bagaimana mereka bersujud, dan sujud mereka tidak sah karena hal tersebut, dan juga tidak sah karena mereka kufur kepada Allah dengan berbuat syirik, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya begitu. Itu Islam secara khusus, ya, ada fadilah dan keutamaan khusus pada orang-orangnya. Ya, jumlahnya, pahalanya lebih besar pahalanya orang Islam. Iya. Ibarat orang Yahudi itu banyak, mereka itu mendapatkan beban syariat yang berat. Benar berat, beban syariat mereka berat. Di antara syariat untuk mereka adalah kalau suatu, dan ini anak tidak bisa memastikan ini syariat atau mereka yang mengada-ngadakan, tapi dalam hadis disebutkan bahwasanya orang Yahudi itu kalau mereka atau terkena najis, pakaian mereka terkena najis, dalam Sunan Abi Daud disebutkan, pakaian mereka terkena najis, maka bagian yang kena najis harus dipotong. Iya. Antum punya kaos nih. Iya. Udah kaosnya branded lagi, ya. Kenzo misalnya. Iya. Ya, Calvin Klein misalnya. Iya. Ayolah. Ya. Atau Adidas tapi KW. Iya. Nah, bukan Adidas tapi Adibas, ya. Ya. Kemudian terkena apa ya? Najis apa najis kira-kira? Ini misalnya lagi gendong bayi. Dikencingin sama bayi tersebut. Bagian sini. Kemudian kena kan nih, tergenang di apa? Karena apa namanya? Terbasahkan gitu kan. Terlembabkan, gitu. Ternodai. Bahasanya bahasanya ini kayak FTV, SCTV ini. Nah, terbasahkan. Maka kalau di kalangan Yahudi dulu itu dipotong bagian sini. Dibuang, udah nggak bisa lagi, nggak aci lagi kalau bahasanya, nggak sah lagi, kelas ditambel lah habis itu. Bahkan kalau kulit mereka ada yang terkena najis, itu jadi potong kulitnya. Iya dulu. Iya. Sok sekarang ada nggak mau dikasih syarat kayak gitu? Nggak mau. Korengan mulu dong tiap hari nanti. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan mereka taubat dari syirik. Apa kata Allah? Faqtulu anfusakum. Kalian saling bunuh-membunuh antara satu dengan lainnya. Itu taubatnya kalian. Dihikayatkan oleh para ulama, tata caranya adalah mereka saling berhadap-hadapan dengan menutup mata dan kemudian saling bunuh-membunuh, ya. Supaya bisa menjadi sebagai bagian dari taubat. Gitu. Ada nggak sekarang taubat dengan cara itu? Taubat, Allah saya pengen taubat, ya udah saling bunuh kalian. Masya Allah, ya cepet sih matinya, alhamdulillah gitu. Cuman ya gimana lah, masa ya sekarang alhamdulillah taubat, kita istighfar minta ampun sama Allah, salat, taubat, sujud dan seterusnya, itu alhamdulillah menggugurkan dosa. Jadi jauh lebih ringan kita ini. Udah gitu pahala yang Allah berikan kepada kaum muslimin ini dalam beramal soleh, satu hasanah bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat pahalanya. Belum lagi baca Quran, satu huruf berapa? 10 pahala satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ajib. Antum baca alif lam mim udah berapa pahala? 30 baru alif lam mim. Tapi jangan cuma baca itu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau lagi imam bacanya
Nun. Selesai Allahu Akbar ya. Jangan manusia, jin-jinnya juga heran itu. Iya. Ini imam nggak bener ini. Taib, itu keutamaannya. Segenap pengikut para rasul. Oke, sebentar. Dikhususkan bagi agama yang dengannya Nabi Muhammad diutus, karena risalah yang dengannya Nabi diutus menghapus semua agama terdahulu. Jadi haram atas siapapun mengikuti agama lain selain agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Ini nanti ada ayatnya, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya. Karena itu orang yang mengikutinya menjadi muslim dan orang yang mengingkarinya bukan muslim, bukan. Segenap pengikut para rasul adalah muslim di zaman para rasul mereka. Orang-orang Yahudi adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kecuali yang membangkang ya. Orang-orang Nasrani adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, dengan syariat mereka masing-masing. Adapun ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengingkarinya, maka mereka bukanlah kaum muslimin lagi. Gitu, ya. Agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah serta berguna bagi pemeluknya. Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang merugi. Sekarang ini zamannya apa? Pemalsuan dogma keagamaan dengan istilah moderasi agama. Moderasi agama tuh yaitu pengen di tengah. Agama tuh apa ya? Menengah. Atau bahasa lainnya tasamuh dan toleransi versi orang-orang bodoh ya. Kita ini sebenarnya sedang agama Islam yang murni ini sedang diperangi, tapi dari dalam ya, dengan pembentukan kelompok-kelompok, kemudian dogma dan propaganda, sebutan-sebutan, istilah-istilah. Seperti moderasi agama itu kan pengennya apa? Pluralisme sebenarnya. Pluralisme apa? Ta'addudul adyan. Ta'addudul adyan itu artinya beragamnya agama dan dianggap semuanya itu sama. Iya. Nah, ini proyek dari orang-orang kafir sebenarnya. Tapi yang dipakai boneka-boneka yang beridentitas Muslim. Yang dipakai boneka-boneka dengan identitas KTP Muslim. Ya, baik KTP maupun orang dari pemerintahan. Yang mana mereka memproklamirkan moderasi beragama, yaitu semua agama itu dianggap sama. Dengan senjata yang mereka pakai apa? Toleransi. Sekarang siapa sih di antara kita yang nggak toleran sama agama lain, ikhwan? Ada nggak yang antum melihat orang lagi Imlek di centeng mereka? Centeng mah ini pembantu ya. Kelenteng ya. Ya. Orang lagi ibadah di tempat mereka. Langsung antum tembakin satu-satu. Walaupun pakai tembak mainan. Ada nggak yang kayak gitu di antara kita? Nggak ada. Ya biarin lakum dinukum waliyadin enggak? Iya. Kita nggak ngomongin mereka. Ya paling kita nggak asing aja apaan sih gitu kan. Ya udah. Mereka silahkan asal nggak ganggu gitu kan. Udah selesai. Iya, sekarang itu lagi digembor-gemborkan harus toleran, jangan ekstrim, jangan intoleran, radikal, nah dan seterusnya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma lewat doang dibilang radikal. Beda kalau misalnya kita lewat, terus bawa pistol, kita tembakin satu-satu. Ya, nah itu baru ekstrim radikal itu. Ada nggak di antara kita niatan kayak gitu? Nggak ada. Kita niatan kan mudah-mudahan mereka dapat hidayah gitu kan ya. Iya, kecuali kok mereka menyerang agama kita baru jangan macam-macam sih. Kan ya? Iya, tapi kalau misalnya mereka nggak ngapain udah beribadah, udah lakum dinukum waliyadin. Rasulullah SAW melarang kita untuk misalnya menghancurkan gereja mereka. Enggak biarin aja. Asal mereka tidak menzahirkan, yang mereka tuh tidak mensyiarkan agama mereka. Udah nggak apa-apa, fadhal antum pada kalian pada beribadah saja sana.
Udah, lakum dinukum waliyadin. Tapi ini proyek dan permintaan request dari apa? Orang-orang kafir. Supaya agama-agama mereka itu ditoleransi, bukan toleransi semata, tapi dianggap benar. Sehingga ujung-ujungnya itu semua agama itu dianggap sama. Ibarat piramid. Agama itu di bawah, Tuhan itu di atas. Artinya semua agama itu ujung-ujungnya ke atas. Tuhan ya. Kita mau nggak disamain Tuhannya kita dengan Tuhan versi mereka? Enggak mau. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Atau 3 in 1, thalithu thalathah. 3 in 1 kan Torabika, coffee mix dan semisalnya 3 in 1. 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Nggak bisa, kita nggak mau kayak gitu. Atau ada yang mengatakan Tuhan Bapa lah Tuhan sejatinya, adapun Yesus itu adalah anaknya. Lah terus anak Tuhan tuh Tuhan nggak? Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan enggak. Lah bingung sendiri kita gimana terus? Kita mau kemana doanya terus? Udah ke Allah aja, kata mereka, ke Allah tapi melalui Yesus. Enggak, ini aduh, udah deh, please, gitu kan? Please lah, ayolah, ya, move on lah dari hal-hal seperti ini. Ayo ke Islam dah. Ada seorang Nasrani yang dia pemeluk Nasrani yang udah ulung senior masuk Islam gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bukan berarti ada orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim langsung dia kesurupan terus masuk Islam, bukan. Enggak. Tapi dia memahami dan menyelami makna dari Bismillah. Bismillah, huruf ba di sini artinya dengan menyebut nama Allah langsung. Dia itu langsung menjawab keterbingungan dia selama bertahun-tahun di agama dia yang lama. Apa bingungnya dia? Bingungnya dia gini, Tuhan saya kan Allah. Tapi kok selalu kalau saya doa kan gini apa gimana? Kadang doa gini gitu kan, depan lilin, terus deketin lilin kebakar dikit gitu kan. Doa tapi doa kayak gini kemudian apa? Kemudian mengatakan apa atas nama Yesus, Tuhan Yesus dan sebagainya. Kenapa kok Yesus ya nggak langsung ke Allah gitu. Terus mencoba orang muslim bismillah itu artinya apa? Loh, ini baru bener ini, langsung ke Allah. Nggak perlu wahai Muhammad, ya gak? Maka kalau kita sekarang bertawasul kepada Nabi Muhammad, itu sebenarnya apa bedanya dengan Nasrani? Coba, paham nggak ikhwan? Waktu dulu mungkin antum diajarin apa? Ya Rasulullah, ya Habibana, ya. Manggil siapa tuh? Manggil siapa tadi barusan? Rasulullah. Kemudian, isfa'lana, wahai Rasulullah. Ayo, terusin. Isfa'lana. Ya. Ini kayaknya ada penggemar kasidahan ini kayaknya banyak ini. Kayak banyak mantan-mantan di sini nih. Isfa'lana. Lana, gitu kan? Ya Habibana. Ya Habibana ini siapa maksudnya? Wahai Nabi Muhammad, ya kan? Minta apa? Berilah kami syafaat. Lananya berapa kali itu? Isfa'lana. Lana, gitu kan? Udah gitu pakai congkoknya tuh. Ya. Anda kalau mau pakai congkok yang bagus bisa, cuman ini live malu Anda ya. Nah, lananya 3 kali. Ya jadi ibaratnya gini. Ya Rasulullah, berilah kami syafaat kami gitu. Ini berarti mintanya siapa ya? Rasulullah sudah wafat belum? Udah wafat. Baik, udah wafat Rasulullah? Wafat. Yakin Rasulullah wafat? Minta sama orang wafat apa hukumnya? Syirik. Ayo. Ini Rasulullah udah wafat. Nabi Isa sudah wafat belum? Belum. Minta ke Nabi Isa syirik gak? Syirik. Kenapa? Karena gaib. Antum jawab apa tadi? Apa tadi? Gaib. Meminta kepada yang gaib selain Allah syirik besar. Lalu apa bedanya antara yang minta syafaat pada Rasulullah setelah wafatnya dengan yang minta sesuatu kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam? Ayo, syirik gak? Sama, ini sama. Tapi karena jahil dan bodoh, maka kita beri uzur, beri maaf. Kita ajarkan, antum di sini diajarkan untuk supaya mengetahui itu tuh syirik, jangan lakukan itu. Ntar kalau ada orang Nasrani ngomong sama antum nih,
Kalah antum. Ya, antum bilang ke orang Nasrani, kalian tuh ngapain sih nyembah Nabi Isa? Ya Nabi Isa kan kalau bagi umat Islam Nabi Isa diangkat ke langit. Kalian udah nggak ngeliat, kita udah nggak ngeliat lagi. Kalian mintanya ke Allah, jangan minta ke Nabi Isa. Orang Nasrani itu balikin gini. Kalian selama ini kalau minta syafaat sama siapa? Kami minta sama Nabi Muhammad. Lah, apa bedanya? Samsul, apa bedanya? Apa bedanya? Malah lebih benar itu kali karena Nabi Isa belum wafat. Cuman gaib aja. Nabi Muhammad sudah wafat dan gaib juga. Nah, itu dia bedanya. Itu dia kesamaannya. Nah, ya gimana? Oh, beralasan kemudian. Tapi memang kan disyaratkan kita minta syafaat. Nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaat. Iya, itu di akhirat. Di akhirat ada terwujud Nabi Muhammad ada, umatnya ada. Bisa mungkin bertanya langsung bisa, minta langsung bisa. Karena setiap umat di hari kiamat mereka akan berlarian atau mencari nabi-nabi mereka. Iya betul itu. Tapi di dunia ini di dunia ini enggak. Cara antum bertawasul itu tidak dengan seperti itu. Nah ini dia ya yang harus dipahami baik-baik. Ya kadang-kala kita nggak ngerti bahwasanya sebagian ritual kita malah mirip dengan ritual orang-orang musyrik Nasrani dan lainnya. Bagi yang masih suka qasidah seperti itu, saya sarankan apa? Taubat. Iya, taubat kalian itu kesyirikan. Udah lepas, udah. Tapi saat itu ajaran ustadz saya dulu. Ustadz saya baik banget. Iya, insyaallah. Ustadz itu baik, tapi salah. Ada nggak orang baik salah? Ya ada aja banyak. Ya mungkin karena ajaran dulunya kayak gitu, maklum lah, kita doain aja supaya Allah berhidayah. Tapi kita itu lebih berpihak pada kebenaran, bukan ke perorangan. Kalau emang itu benar, ya udah ikutin. Nggak boleh kita lebih mengutamakan nggak enakan daripada kebenaran. Repot, jadi Abu Thalib nanti antum. Kalau antum berpihak pada nggak enakan dibandingkan kebenaran, kayak Abu Thalib nanti. Di akhir hayatnya, dia ngakuin bahwa Islam ini benar. Tapi karena dibujuk sama teman-temannya musyrik, dia nggak enak kalau ninggalin agama lamanya. Akhirnya mati dalam kekafiran. Auzubillah min dzalik. Ya begitu ya kawan. Ya ini berarti sore ini termasuk pelajaran yang penting buat kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin di kampungnya diajarin kayak gitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya. Ada nggak di musala ini Pak selama sejarah musala ini ada yang nggak mendengarkan itu nggak ada ya? Baru ana doang berarti. Ayo sok rebanaannya mana rebanaannya? Nggak ada. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabbku bil Mustafa dengan wasilah al Mustafa. Ini tawasul dengan Nabi SAW. Ini juga merupakan kesyirikan. Tapi ini udah biasa kita baca, kita dendangkan. Dulu kepikiran nggak? Enggak kepikiran, cuman ini dianggap doa paling syar'i dan seterusnya. Cari di hadis manapun enggak ada doa dengan lafal seperti itu. Iya. Sampai linggis ngambang juga enggak ada. Doa dalam hadis enggak ada kayak gitu. Iya. Sampai kucing berubah wujud dari curut juga enggak bakal ada. Enggak ada. Itu tuh buat-buatan. Dan itu malah justru ada unsur kesyirikannya. Ini yang harus kita pelajari. Ini agama Islam ini harus dimurnikan. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari ibadah ritual atau agama selain agama Islam, nyari-nyari diperbarui maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang merugi karena dia enggak pakai ritual atau wiritan yang memang disyariatkan, dia malah memakai ritual atau wiritan yang di luar syariat. Islam yang dimaksud adalah agama Islam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Nah, berarti agama ini sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna perlu ditambah nggak? Kalau ditambah malah jadi berlebihan, luber, cacat. Iya. Kalau misalnya nah itu ada parfum tuh ya, tuh yang kotak itu tuh parfum mahal itu, iya ratusan ribu harga itu, itu kan parfum nih ya, itu 100 mili tuh segitu 100 mili ya, antum menyediakan di baskom 200 mili,
Sekarang udah penuh 100 mili, antum tambahin lagi. Keterima nggak? Luber nggak diterima botol itu. Luber. Sama dengan amalan bid'ah. Islam udah sempurna, udah cukup, antum tambah-tambahin lagi. Yang tambah-tambahan ini luber, nggak diterima karena yang ini udah sempurna. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Tertolak. Itu berita gembira itu gitu tuh. Tertolak amalannya dan juga terancam apa? Terancam dapat hukuman. Karena apa? Karena kebid'ahan. Itu hati-hati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah aku cukupkan sempurnakan nikmatku atasmu wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai bahwa Islam menjadi agamamu. Yang ke-11 bil adillah, dengan dalil-dalil. Jadi memahami Islam dengan dalil. Al-adillah adalah bentuk jama' dari dalil, yakni sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Dalil itu adalah petunjuk terhadap hal yang selama ini dicari, itu dalil. Ya. Dan dalil-dalil untuk mengetahui agama Islam itu bersifat sam'iyah dan aqliyah. Apa itu sam'iyah? Apa itu aqliyah? Sam'iyah adalah apa yang berdasarkan wahyu. Karena sam'iyah dari kata sam', sam' itu mendengar. Iya, sama ya, mendengar. Makanya bahasa Indonesia ada simak, menyimak. Itu dari bahasa Arab, dari kata istima' atau sima', istima', menyimak. Artinya apa? Mendengar, menyimak, mendengar dengan sesuatu, menyimak. Iya, kayak biasa di komentar-komentar di YouTube di mana tuh, nyimak. Nah, itu dari bahasa Arab tuh. Iya, simak. Iya, dari bahasa Arab. Iya, simak. Ya. Jadi sam'iyah itu yang berdasarkan wahyu, berdasarkan pendengaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang kita dengar. Sedangkan aqliyah itu berdasarkan penelitian dan renungan, berarti dari logika. Islam ini adalah agama yang tekstual dan kontekstual. Agama yang berdasarkan wahyu dan juga masuk ke logika. Dan tidak ada agama yang lebih logis dibandingkan atau selogis agama Islam. Beneran, nggak ada agama yang selogis agama Islam. Beneran. Sekarang kalau misalnya ada agama lain, ingat, agama lain, cuman agama Islam saja yang mengharamkan bentuk-bentuk patung dan gambar-gambar yang disembah. Cuman agama Islam. Percaya nggak, ikhwan? Iya, bener, coba aja. Kemudian sebagian dari guru-guru di dalam kaum muslimin, sebagian dari ustadz bahkan kiai, di rumahnya dipasang pajang foto-foto kiainya, habibnya, dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang menggambar seperti itu dilaknat karena seperti apa? Menyerupai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Sekarang kalau kita lihat di peribadatan Nasara, Kristen misalnya, ada nggak patung Jesus mereka? Ada, dipasang. Kadang di paling depannya, depan mimbarnya tuh. Itu urusan agama mereka lah. Yang mana Nabi Isa tidak meridhai hal seperti itu. Antum tahu, yakin nggak Nabi Isa wajahnya seperti itu? Tahu dari mana ya orang-orang itu ya? Ya, tahu dari mana? Ayo kan? Mana sanad gambarnya mana? Kok bisa? Dulu kan belum ada foto. Ya kan? Tahu dari mana? Oke? Direka-reka aja gitu loh. Dan berjenggot. Pengikutnya cukur jenggot semua. Ya kan? Nah, ini ajaib. Kemudian Yahudi pun mereka juga tidak lepas dari gambar-gambar. Apalagi selain dua agama tersebut, agama Hindu, Buddha, itu lebih patung-patungan lagi, itu agama paganisme. Mereka menyembah patung-patung, ini banyak di kuil-kuil mereka kan patungnya banyak sekali. Islam ada nggak? Enggak ada. Satupun dari para sahabat membuat patungnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Patungnya Abu Bakar enggak ada. Atau ada nggak di zaman Nabi SAW atau di zaman sahabat atau tabi'in? Di rumah mereka kemudian tergambar figur apa? Rasulullah Muhammad dengan wajahnya. Ada nggak? Enggak ada. Adapun kalau kita sekarang lihat misalnya guru-guru kita, sebagian kiai kita kayak gitu, maka antum ingkari, enggak, saya enggak ikut yang seperti ini. Karena apa? Ini enggak ada dalam Islam.
Walaupun yang diajarkan mungkin agama Islam, tapi yang seperti ini tidak ada dalam Islam. Iya, tidak ada dalam Islam beneran, nggak ada. Ya. Ini beda dengan agama lain. Islam ini beda dengan agama lain. Berdasarkan nas, wahyu, dan juga logika. Logikanya di dalam wahyu, hal-hal seperti ini dilaknat. Apalagi rumah-rumah yang terpampang di situ gambar-gambar dan patung-patung tidak dimasuki malaikat, maksud malaikat rahmat. Ya. Juga secara logika, buat apa kita mengoleksi hal-hal seperti itu, ikhwan? Antum mau nggak ngeprint wajah ana kemudian taruh di dinding kamar antum? Yang takut ya ana. Serem banget ini wajahnya dipajang di kamar antum. Mau buat apaan kan gitu? Ya kan? Ajaib. Ya. Gitu. Kalau kita mengagumi misalnya musisi atau pemain sepak bola, kan dulu kan jual tuh zaman-zaman dulu jual poster tuh. Ya kan? Biasanya abang-abang tuh jual poster, tukang-tukang ini loh yang dia biasa di sekolahan tuh. Poster-poster pemain bola, ya kan? Iya. Kemudian bukan kita antum ya, bukan kita antum. Ada nggak pernah dipajang gitu main bola lagi mau nendang dipajang di sini. Iya. Coba, kalau dipikir-pikir, ada yang masih ada yang kayak gitu, taubat tuh. Kalau dipikir-pikir, buat apa? Pertama, dia mau nendang. Apa untungnya antum melihat orang menendang? Hah? Apa bedanya antum menyaksikan orang mau nendang dengan orang mau masuk WC? Apa bedanya? Sama-sama nggak ada manfaatnya. Antum pajang di situ. Udah gitu, sholat menghadap kiblatnya di arah kiblat pula. Gimana? Antum mau tidur ngeliatin itu pemain nendang nggak jadi dari dulu. Ya, coba buat apa? Buat apa? Kalau kita lihat kekonyolan masa remaja kita tuh, buat apa? Ada pemain nyanyi gitu diposterin. Itu mangap mulu dia nggak, ya. Coba buat apa? Udah gitu malaikat rahmat gak masuk. Udah gitu sholatnya juga terlarang karena menghadap kepada poster dan itu seolah-olah menyembahnya, seolah-olah walaupun gak ada niatan untuk itu. Tapi serupa dengan penyembahan terhadap patung dan semisalnya. Lihat tuh. Ya, dosa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan yang seperti ini. Ya, Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan bentuk dalil kedua ini dalam kitabnya. Betapa banyaknya ayat yang di dalamnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi", di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah ini. Dan demikian itulah bentuk dalil akli yang menunjukkan tentang adanya Allah, eksistensi Allah. Adapun mengetahui Nabi SAW berdasarkan dari dalil sam'iyah ada sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya. Juga firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Sedangkan mengetahui Rasulullah SAW berdasarkan dari dalil aqliyah adalah dengan memperhatikan hal-hal yang Allah karuniakan kepada beliau berupa mukjizat-mukjizat yang nyata. Dan yang paling utama adalah Al-Quran yang mencakup berita-berita yang benar dan memberi manfaat untuk manusia dan hukum-hukum yang sesuai dengan maslahat manusia. Juga dengan memperhatikan hal-hal yang luar biasa yang ada pada beliau, mukjizat ya, dan kabar-kabar gaib yang beliau sampaikan, yang beliau pernah peroleh melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita insya Allah akan melanjutkan pada pertemuan mendatang konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pertanyaan ya insya Allah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada kita cukup sampai sini Pak ya. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.